And welcome to the jungle bersama aku Nasuki AZT, kembali lagi di konten utara gitu ya. Dan kadang kita perlu membahas sesuatu hal yang dingin banget. Kali ini topik pembicaraannya ini adalah tentang penyakit malu atau minder gitu ya. Penyakit malu dan minder gitu ya. Hampir setiap orang itu pasti merasakan yang namanya malu gitu ya, atau minder gitu ya. Dan problem seperti ini atau masalah seperti ini itu akan dihadapi oleh lintas generasi gitu ya. Jadi generasi tua pun juga pernah mengalami rasa malu, rasa minder gitu. Dan generasi yang akan datang juga yo kan. Kenapa saya bisa membahas tentang penyakit malu ini yo kan? Agar kalian itu bisa mengatasinya gitu, paling tidak bisa mengurangi kadar kemaluan maksudnya kadar rasa malu kalian gitu atau rasa minder kalian. Contoh kecilnya itu ketika kita mau menyatakan perasaan kepada seorang wanita gitu kan. Coba bayangkan jikalau kita malu gitu kan, kita minder gitu, aduh saya tidak cocok dengannya, atau aduh saya ini sepertinya bodoh banget gitu, nggak mungkin saya mencintai dia yang begitu sempurna sekali itu, layaknya bidadari gitu ya. Wow. Dan akhirnya kalian mengurungkan diri untuk tidak menyatakan perasaan kalian kepada wanita tersebut, dan akhirnya wanita tersebut malah menerima cowok yang bandel gitu kan, atau mungkin cowok yang malah kasar kepada wanita yang kamu cintai tersebut, atau mungkin malah menyakiti gitu kan. Dan akhirnya timbullah kau pun menyadari bahwa seandainya saya menyatakan perasaan pada waktu itu gitu kan, sedih gitu kan kalau melihat orang yang kita sukai itu malah disakiti gitu kan, sedih banget gitu kan. Makanya kalian tuh memberanikan diri untuk menyatakan gitu kan. Tidak masalah kalian ditolak, juga tidak masalah kan. Yang penting kalian sudah menyampaikan gitu kan. Masalah ditolak atau diterima itu tidak masalah gitu kan. Yang penting kalian itu sudah lega gitu. Misalkan, maaf saya sudah ada yang lain mas. Oke, kalau begitu tidak masalah gitu kan. Kita cari lagi cewek lagi gitu kan, yang bisa kita ajak menjalani kisah romansa gitu kan. Paling tidak kita tidak merasa menyesal gitu kan ketika kita sudah menyatakan perasaan gitu kan. Contohnya lagi itu ketika ada orang yang membuang sampah sembarangan gitu kan, membuang sampah sembarangan, tapi kamu itu enggan menegur gitu kan, enggan mengkritik gitu kan, atau mengasih tahu gitu, bang jangan buang sampah sembarangan dong bang gitu. Karena kamu enggan menegur, jadi takut gitu, takut dimarahin, malu gitu kan, malu dikiranya itu sok paling bener gitu, atau mungkin sok paling bersih gitu. Sebenarnya sih tidak masalah gitu kan, tinggal tegur-tegur aja gitu kan. Misalkan ada abang-abang buang sampah, atau ibu-ibu atau siapapun itu buang sampah, adik kecil atau siapapun, hey jangan buang sampah di situ dong. Sampah itu bisa dikelola kembali loh menjadi sebuah produk yang sangat amat bermanfaat gitu. Misalkan orang yang kita kritik atau tegur itu malah memarahi kita gitu, so tahu anda itu, kamu itu sok paling bersih gitu, sok paling suci kamu itu, kamu aja jarang sikat gigi gitu, sok negur-negur saya tentang buang sampah sembarangan. Terserah saya mau buang sampah dimanapun dong, kamu itu sok paling bersih banget gitu, padahal kamu aja mukanya itu dekil banget, jarang mandi gitu, sosok mengkritik saya gitu. Bebas, saya bisa buang sampah dimanapun dong. Dan akhirnya terjadilah gitu, karena kita enggan mengkritik, karena takut dimarahi seperti itu gitu,
enggan mengkritik, jadinya banyak orang yang mewajarkan buang sampah sembarangan gitu. Jadi banyak nanti ketika Anda itu pergi ke sekolah gitu banyak sampah, nanti Anda nonton bola gitu banyak sampah, nanti Anda nonton balapan motor banyak sampah, nanti Anda itu ke rumah ibadah gitu banyak sampah, karena orang-orangnya itu sudah tidak peduli gitu, tidak mau mengkritik lagi gitu, karena takut dimarahi, takut dianggap apa sok paling bener gitu, atau malu gitu. Ya intinya malu dan takut itu hampir 11-12 sama gitu, minder gitu. Ah iya ya, saya kan hanya rakyat jelata, ngapain saya menegur orang yang buang sampah gitu, kan itu bukan tugas saya gitu. Omongan saya kan tidak akan didengarkan oleh banyak orang, kritikan saya pun juga tidak akan didengarkan oleh banyak orang gitu. Saya pun juga begitu kotor, ngapain saya mengkritik orang gitu. Jangan minder, jangan minder, intinya jangan minder. Kita harus berani gitu, berani mengambil keputusan, berani menegur, berani mengambil tindakan gitu agar sampah-sampah ini tidak berceceran gitu di mana-mana gitu. Alhasil ketika kita keluar dari rumah lalu lala kita jogging tidak ada sampah gitu, kita berangkat sekolah tidak banyak sampah, kita ke tempat ibadah tidak banyak sampah gitu, kita jalan-jalan bahkan nonton balapan motor gitu, tidak ada sampah gitu, bahkan ke rumah sakit juga tidak ada sampah gitu. Seharusnya rumah sakit itu bersih ya tapi karena jika lo tidak ada yang mau mengkritik gitu, nanti banyak sampah dan malah tambah banyak penyakit gitu Maka dari itu kita harus berani gitu, berani, jangan malu, jangan minder untuk mengkritik gitu Selanjutnya ini adalah ketika Anda berjualan gitu kita pun juga jangan malu gitu untuk mempromosikan atau menjual produk yang kita jual gitu terserah mau laku atau tidak gitu yang penting kita sudah nawar-nawarin gitu coba bayangkan nih, contohnya saja gitu, ketika merek handphone iPhone terbaru keluar gitu tapi si pedagangnya itu atau salesnya ini malu gitu untuk nawar-nawarin gitu malu kan mereka udah punya handphone iPhone tahun kemarin gitu, masa saya harus nawarin iPhone terbaru lagi gitu, kan tidak mungkin laku gitu. Aduh, bakal rugi ini masa jualan iPhone terbaru, kan mereka sudah punya handphone gitu. Hey, pada kalian itu sudah nawar-nawarin tuh, hey ini ada iPhone terbaru loh, walaupun mungkin ada pembeli yang mengatakan wah ini mah sudah ada yang jual ini mah di toko sebelah gitu, harganya lebih murah dari handphone iPhone yang kamu jual gitu, atau mungkin saya kan sudah punya handphone, ngapain saya beli handphone lagi gitu, atau mungkin calon pembeli yang mungkin malah nawar-nawarin terus loh, sana aja di sini nawar-nawarinnya. Jadi jangan malu itu untuk menawar-nawarkan sesuatu hal yang baik gitu Coba bayangkan jikalau kita malu gitu, orang-orang ini jadi gaptek gitu, nggak tahu teknologi gitu, karena saya tidak mau menawar-nawarin handphone iPhone terbaru gitu Contohnya juga itu saya gitu Coba bayangkan dari awal itu jikalau saya malu membuat video gitu, mungkin saya tidak akan memberikan pesan ini kepada kalian gitu bahkan kalian pun juga tidak tahu ada konten seperti saya gitu konten utara nggak jelas ini atau mungkin konten game-game juga yang saya perkenalkan, populerkan gitu atau mungkin perjuangan saya juga gitu dalam membuat channel YouTube yang ala kadarnya ini gitu masih ala kadarnya, masih tetap aja buat ya bang ya nggak apa-apa gitu yang penting kita itu menyampaikan pesan gitu agar kita itu bisa menghadapi, agar generasi
yang masih kecil-kecil ini juga tidak malu gitu kan, dalam menghadapi perjalanan hidup yang kadang penuh dengan tantangan, penuh dengan hiburan gitu kan. Ya guys, yoga sampai berkeringat itu kan.